Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ayu Lestari. Saya mahasiswa semester 6 dari Universitas Mulia Kudus, program studi Teknik Industri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan tata letak fasilitas dengan studi kasus produk tempat gelas air mineral. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perkembangan dunia industri pada saat ini. Perkembangan dalam dunia industri sangatlah pesat, dibuktikan dengan banyaknya perusahaan-perusahaan baru yang bermunculan. Munculnya banyak perusahaan tanpa diimbangi dengan pertumbuhan jumlah konsumen dapat mengakibatkan perusahaan tidak dapat memperoleh keuntungan. Salah satu strategi yang harus dimiliki oleh perusahaan adalah segi minimalisasi biaya, efektivitas marketing, kecepatan proses produksi, ketepatan produksi, hingga peningkatan image perusahaan. Perkembangan perusahaan PT Olympic Furniture adalah sebuah perusahaan yang memproduksi berbagai jenis furnitur, di antaranya adalah tempat gelas air mineral sebagai kebutuhan pelengkap peralatan rumah tangga. Perusahaan ini telah berjalan selama 3 tahun, namun dengan adanya pandemi pada masa sekarang, maka perusahaan mengalami penumpukan produk pada gudang penyimpanan sehingga gudang terasa sempit dan kurang tertata. Kondisi gudang yang tidak diperhitungkan dalam perencanaan tata letak maka dapat mengakibatkan ketidakefisien dalam waktu pengambilan produk jadi. Alasan perlu adanya perencanaan tata letak fasilitas kembali. Berdasarkan gudang yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya, maka PT Olympic Furniture perlu melakukan perencanaan tata letak kembali dengan menentukan letak terbaik yang dapat digunakan dalam PT Olympic Furniture. Dengan begitu, perusahaan dapat meminimalisirkan biaya material handling dan perusahaan juga dapat mendapatkan keuntungan maksimal. Tinjauan pustaka, yaitu perencanaan tata letak fasilitas. Tata letak fasilitas atau bisa disebut juga dengan tata letak fasilitas diartikan sebagai tata cara bagaimana membuat suatu rancangan pabrik dengan pengaturan fasilitas-fasilitas yang terencana, sehingga akan menghasilkan kegiatan produksi yang lancar dan aman. Hal yang perlu diperhatikan yaitu memanfaatkan luas area dalam pembuatan layout yang dipergunakan untuk penempatan mesin atau fasilitas lainnya yang berkaitan dengan produksi. Kelancaran dalam pemindahan suatu material juga salah satu bentuk dari pentingnya perancangan tata letak fasilitas. Perancangan yang baik juga dapat menentukan efisiensi dalam bentuk proses produksi. Aliran material yang menyebabkan kesuksesan kerja dalam suatu industri. Pola aliran material. Menurut Wijo Subroto pada tahun 2009, dalam suatu pabrik tentunya terdapat suatu kegiatan produksi dengan aliran bahan. Dibuatnya pola aliran bermaksud agar memperlancar kelangsungan produksi. Terdapat 5 aliran yaitu pola aliran garis lurus, pola aliran zigzag, pola aliran U-shape, pola aliran sirkular, dan pola aliran sudut ganjil. Gambaran produk dan detail produk. Berikut adalah gambaran produk dari tempat air mineral berbahan jenis kayu jati. Berat produknya adalah 1,5 kg. Bahan baku yang digunakan adalah kayu jati asli, panjangnya adalah 44 cm, lebar dari produk tersebut adalah 23 cm. Manfaat dari produk tersebut adalah untuk penyimpanan gelas air mineral dengan kapasitas 6 cup, lebih rapi karena sedotan dapat tertata rapi, penambahan nilai keindahan pada ruang tamu. Jangka waktu yang diberikan pada produk tersebut adalah jangka waktu yang lama karena bahan yang digunakan adalah jenis kayu jati. Tujuan pemilihan bahan baku adalah bahan baku yang mudah diproses, mempunyai keunggulan lokal dan inovatif, mempunyai daya saing tinggi, dan ciri khas berbagai daerah. Alasan pemilihan produk.
Produk tempat gelas air mineral pada saat ini termasuk produk yang diminati oleh masyarakat umum, apalagi menjelang Lebaran. Para ibu rumah tangga tentunya akan berbondong-bondong untuk saling melengkapi fasilitas pada ruang tamu. Apalagi produk tempat air mineral ini didesain dengan unik berbentuk gitar, serta produk ini juga multifungsional karena terdapat ruang untuk penempatan sedotan yang bisa dilepas pasang. Produk ini tentunya memiliki nilai unggul lainnya dilihat dari sisi bahan baku, karena produk ini menggunakan bahan baku kayu jati yang tentunya akan menambah daya tarik konsumen. Karena konsumen yakin produk tersebut dapat bertahan dalam jangka panjang. Bahan baku kayu jati sudah tidak diragukan lagi untuk soal kekuatannya. Untuk volume produk yang akan direncanakan pada tahun 2020, perusahaan memproduksi pada bulan Januari memproduksi sebanyak 430, pada bulan Februari memproduksi 540, pada bulan Maret memproduksi 520, pada bulan April memproduksi 520, pada bulan Mei memproduksi 880, pada bulan Juni memproduksi 750, pada bulan Juli memproduksi 950, pada bulan Agustus memproduksi 560, pada bulan September memproduksi 820, pada bulan Oktober memproduksi 710, pada bulan November memproduksi 490, pada bulan Desember memproduksi 580. Dari data produksi yang telah direncanakan, maka dapat merencanakan ramalan produksi pada bulan selanjutnya, yaitu bulan Januari 2021 akan memproduksi sebanyak 679 produk. Untuk komponen yang digunakan yang dibuat adalah permukaan atas produk, permukaan bawah produk, kaki sanggahan, dan aksesoris. Untuk bill of materialnya ini ada 2 level. Tempat gelas air mineral itu berada di level 0, bagian atas, bagian alas bawah, dan bagian bawah itu terdapat pada level 1, tempat sedotan, tempat gelas, alas bawah, dan kaki penyangga terdapat pada level 2. Untuk detail of materialnya sebagai berikut. Untuk tempat gelas air mineral akan diproduksi dengan jumlah 1, ukurannya 44 x 23 x 2 cm, bagian atas atau permukaan itu diproduksi sebanyak 1 unit dengan ukuran 44 x 23 x 2 cm, pada bagian bawah diproduksi 1 unit ukuran 40 x 20 x 2 cm, bagian bawah diproduksi 1 unit, ukurannya adalah 40 x 20 x 2 cm. Untuk bagian sedotan diproduksi 1 unit dengan diameter 5, untuk bagian tempat gelas diproduksi sebanyak 6 unit, ukurannya 7,5, bagian bawah diproduksi 1 unit, untuk ukurannya itu 40 x 20 x 2. Untuk komponen kaki penyangga itu diproduksi sebanyak 3 unit, ukurannya itu 6 x 2. Untuk OPC-nya sendiri adalah sebagai berikut. Alas produk mengalami pembuatan sebanyak 4 kali, untuk kaki mengalami proses sebanyak 3 kali, permukaan produk mengalami proses 3 kali, untuk aksesoris mengalami proses sebanyak 4 kali. Setelah mengalami proses-proses tersebut, maka tahap pertama itu melakukan perakitan pertama antara alas produk dengan kaki. Setelah itu dilakukan perakitan kedua antara alas produk, kaki, dan permukaan produk. Setelah perakitan kedua selesai, maka dilakukan pengecetan menggunakan mesin kompresor. Setelah selesai pengecetan, maka dilakukan proses perakitan kembali antara alas produk, kaki, permukaan produk, dan aksesoris. Setelah perakitan terakhir, maka dilakukan inspeksi atau pengecekan kualitas pada produk. Setelah barang produk dianggap sesuai dengan kualitas yang telah ditentukan, maka produk siap untuk di-packing. Perhitungan kebutuhan mesin. Gergaji mesin
beroperasi selama 8 jam kerja, waktu pengerjaan per produknya itu 17 menit. Downtime yang digunakan itu 60 menit, setup time-nya itu 5 menit. Untuk mesin gerinda mesin pada jam kerjanya itu 8 jam, waktu pengerjaan per produksinya itu 13 menit. Downtime-nya 60 menit, setup time-nya 5 menit. Kompresor itu 8 jam, waktu pengerjaan per produksi 15 menit. Downtime per harinya itu 60 menit, setup time-nya 10 menit. Dari waktu produksi yang digunakan setiap mesinnya, maka dapat ditentukan mesin gergaji membutuhkan 2 unit untuk produksi, mesin gerinda membutuhkan 2 unit untuk produksi, dan kompresor membutuhkan 2 menit untuk produksi. Perhitungan jumlah stasiun kerja. Diketahui waktu kerja dalam perharinya adalah 8 jam, dalam 1 minggu terdapat 5 hari kerja, sehingga perusahaan akan beroperasi selama 20 hari setiap bulannya. Maka dapat diketahui pula jam produksi selama 1 bulan adalah 1 itu 1 shift setiap 1 harinya. Dikali 20 hari, dikali 8 jam, kali 60 menit, kali sama dengan 9.600 menit per bulan. Waktu siklus itu dari jam kerja per bulan dibagi dengan jumlah produksi per bulannya. 9.600 menit dibagi 679 menghasilkan 14,1 menit untuk waktu siklus. Untuk stasiun kerjanya 86 itu dari keseluruhan mesin, keseluruhan proses produksi yang digunakan, yang diperlukan yaitu 86 menit untuk memproduksi satu unit tempat air mineral. Dibagi dengan waktu siklus 14,1, maka menghasilkan 6,1 sama juga 7 stasiun kerja. Untuk pengelompokannya sebagai berikut. SK1 pengukuran, pemotongan, penghalusan, dan perakitan pertama. SK2-nya itu perakitan kedua dan pengecetan. SK3-nya perakitan ketiga. SK4 inspeksi dan packing. SK5 pengukuran, pemotongan, penghalusan, pengukuran. SK6 pemotongan, penghalusan. SK7 pengukuran, pemotongan, penghalusan, dan pengecetan. Berikut adalah tata letak stasiun kerja pada PT Olimpik untuk saat ini. Pola yang digunakan itu pola garis lurus. Selanjutnya penentuan fasilitas pendukung pada PT Olimpik Furniture adalah sebagai berikut. 1. Toilet umum, musola, ada klinik kesehatan, yang keempat ada kantin, yang 5 tempat parkir, yang keenam ada pantry, yang ke-9 pos satpam, yang selanjutnya ada lobby. Berikut adalah analisis prosedur sistem layout planning, hubungan antara tempat pendukung, fasilitas pendukung. Untuk selanjutnya adalah kebutuhan luas lantai produksi. Untuk gudang bahan baku luasnya adalah 125 meter, gudang penyimpanan 265 meter, parkiran 25 meter, ruang produksi 1120 meter, toilet 25 meter, poli kesehatan 9 meter, musola 18 meter, kantin 77 meter, pantry 4 meter, pos satpam 6 meter, lobby 3 meter, parkir mobil 50 meter, parkir motor 2.512 meter, kantor 52 meter. Analisis ruang produksi menggunakan aplikasi Biplan, menghasilkan layout seperti ini. Kenapa dipilih layout 0,79? Karena layout 0,79 adalah layout yang paling mendekati 1. Material handling yang digunakan adalah hand pallet dengan dimensi 162 cm kali 68,6 cm kali 40 cm dengan kapasitas maksimal 3 ton, sehingga hand pallet dianggap
paling efektif dan efisien untuk mengoperasikan mengangkat barang. Untuk selanjutnya adalah area receiving. Area receiving ini terdapat 3 truk box dan 1 truk logging. Truk logging digunakan untuk pengangkatan untuk pembelian kayu jati berupa gelonggongan dan membutuhkan alat berupa truk logging, sedangkan untuk truk box sendiri itu digunakan untuk pendistribusian produk jadi dalam lingkup dalam kota maupun luar kota. Berikut adalah usulan rancangan tata letak pada perusahaan. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.